7 manuver sensasional Valentino Rossi di kancah MotoGP. Halo semuanya. Pembalap monster energi Yamaha, Valentino Rossi telah 2 dekade bertualang di ajang MotoGP. The Doctor mengalami banyak momen tak terlupakan, baik manis maupun pahit. Momen terpahit Valentino Rossi tentu saja saat 2 musim menghabiskan karir di Ducati pada 2011 dan 2012. Pria Italia tersebut hanya menempati peringkat ke-7 dan ke-6 di klasemen akhir dan hanya 2 kali naik podium. Valentino Rossi juga merasakan kegagalan menyesakan pada MotoGP 2015. Gelar juara dunia yang sudah di depan mata lepas begitu saja karena dia kena penalti pada balapan terakhir di Valencia. Gelar juara dunia akhirnya direbut Jorge Lorenzo. Namun, Valentino Rossi juga merasakan banyak momen manis. Pembalap yang identik dengan nomor 46 tersebut dalam beberapa kesempatan menyuguhkan aksi dan manuver yang sensasional. Dia terlibat beberapa duel sengit yang akan diingat oleh penggemar MotoGP. Berikut ini beberapa manuver sensasional Valentino Rossi di ajang MotoGP. Oke, sebelum dilanjut bahasannya, kita mau ngingetin lagi nih ke teman-teman semua untuk tekan button subscribe dan jangan lupa nyalakan juga loncengnya ya, agar teman-teman tidak ketinggalan update video-video terbaru dari Aupa Project 46. Pertama, Phillip Island 2001, Australia. Balapan di Phillip Island berlangsung sangat sengit dan menarik. Sebanyak 7 pembalap masih memperebutkan kemenangan saat balapan hanya menyisakan 1 lap. Persaingan dimulai ketika Valentino Rossi melakukan start dengan mulus. Namun, tak bisa membalap dengan tenang di depan. Dia harus bersaing dengan Max Biaggi, Alex Barros, Noriyuki Haga, dan Oliver Jackie. Kelima pembalap tersebut konsisten bersaing memperebutkan kemenangan hingga 27 lap. 2 pembalap lain juga ikut meramaikan persaingan menuju podium, yaitu Loris Capirossi dan Tohru Ukawa. Barros dan Haga awalnya mampu melesat dengan taktik pengereman lambat dan menikung dalam. Saat itu, Rossi masih tenang karena mengetahui bakal tetap menyegel titel juara dunia asal finish minimal di posisi ke-8. Namun, saat Biaggi berusaha membuka gap besar, Rossi juga mulai ngotot. Persaingan paling panas tersaji pada lap terakhir. Praktis hanya Rossi yang benar-benar mampu menyaingi Biaggi. Aksi heroik disuguhkan Rossi ketika mampu menyalip kompetitornya tersebut 2 tikungan sebelum garis finish. Pembalap Italia tersebut memenangi balapan dengan keunggulan 0,013 detik atas Biaggi yang membuat momen tersebut bertambah indah. Rossi juga berhasil menyegel titel juara dunia 500cc. Kedua, Welcome 2004, Afrika Selatan. Setelah merebut 3 gelar beruntun bersama Honda, Rossi menjajal tantangan baru pada 2004 dengan hijrah ke Yamaha. Keputusan Rossi tersebut mengundang banyak pertanyaan. Tak sedikit yang menyebut The Doctor bertindak gegabah karena meninggalkan kenyamanan dan motor juara yang disodorkan Honda. Saat itu Yamaha sedang terpuruk tanpa kemenangan selama 18 bulan dan kecepatan motornya dianggap jauh lebih tertinggal dibanding Honda. Namun Rossi tak peduli. Dia tetap percaya diri menyeberang ke markas Yamaha dengan berbekal keyakinan bahwa tak ada sesuatu yang tak mungkin. Ternyata ucapan Rossi bukan sekedar isapan jempol. Rossi tampil menawan dalam balapan pertama bersama Yamaha di Welcome, Afrika Selatan. Pada balapan tersebut, dia bersaing sangat sengit dengan Max Biaggi sejak start hingga finish. Pemenang dari duel intens tersebut sudah bisa ditebak. Rossi berhasil mengalahkan Biaggi, sehingga saat itu mampu menorehkan sejarah baru sebagai pembalap yang mampu menang back-to-back di kelas Premier dengan pabrikan berbeda, Honda dan Yamaha. Ketiga, Jerez 2005, Spanyol. Rivalitas Valentino Rossi versus Stets Gibernau menjadi tontonan menarik di MotoGP, terutama sejak musim 2003. Puncak persaingan kedua pembalap terjadi di MotoGP Spanyol 2005, yaitu di sirkuit Jerez. Tensi tinggi perseteruan kedua rider sudah terlihat sejak sesi latihan bebas dan mencapai puncaknya di sesi balapan. Insiden kontroversial kemudian terjadi di lap ke-27 alias lap pamungkas. Saat itu, The Doctor masuk tikungan bersama Gibernau. Pembalap Italia tersebut menggunakan teknik menurun satu kaki supaya terlalu jauh dari garis lintasan dan semakin mendekati titik dalam tikungan.
rivalnya Gibernau menggunakan teknik keluar dahulu dari garis putih, kemudian memiringkan motornya. Rossi masuk tikungan terlebih dahulu sebelum Gibernau, dan akhirnya terjadi senggolan. Gibernau melebar keluar lintasan. Rossi pun dengan mulus memacu motornya ke garis finish yang sudah di depan mata dan jadi juara. Aksi Rossi ini memicu kekesalan sejumlah penonton di Jerez. Saat dia naik podium, terdengar teriakan dan cemoohan dari sejumlah penonton. Rossi sama sekali tak peduli. Race Director MotoGP tak menganggap aksi Rossi sebagai pelanggaran. Rossi tetap menjadi juara di balapan Jerez tersebut. Keempat, Laguna Seca 2008, Amerika Serikat. Perseteruan Rossi versus Casey Stoner dianggap sebagai salah satu terseru di ajang MotoGP. Bukan hanya di lintasan, kedua pembalap juga sering terlibat perang kata-kata di media. Salah satu insiden Rossi versus Stoner yang paling termasyur adalah di seri Laguna Seca Amerika Serikat pada 2008. Pada waktu itu, Stoner, Ducati sangat mendominasi sesi latihan bebas hingga kualifikasi. Namun, kedikdayaannya di sesi prabalapan menjadi sia-sia gara-gara insiden kontra The Doctor Yamaha saat balapan. Kedua pembalap terlibat pertarungan sengit di lintasan dan melakukan aksi-aksi menegangkan di tikungan. Saat saling menyalip di tikungan, Rossi dan Stoner seringkali berjarak hanya beberapa sentimeter. Jika melakukan kesalahan kecil, keduanya pasti bakal terjatuh. Insiden yang paling dikenang adalah di tikungan corkscrew. Rossi menembus tepi lintasan di sisi dalam untuk menyalip Stoner. Rossi berhasil memenangi balapan tersebut, sedangkan Stoner harus puas finish kedua. Seusai balapan, Stoner menolak berjabat tangan dengan Rossi karena menganggap The Doctor melakukan manuver berbahaya. Kelima, Catalunya 2009, Spanyol. Valentino Rossi direpotkan oleh kehadiran pembalap muda asal Spanyol, Jorge Lorenzo, sebagai rekan setimnya pada musim sebelumnya, 2008. Ex-Piura semakin merepotkan The Doctor pada musim keduanya di MotoGP. Persaingan sengit itu menghasilkan tontonan hebat di MotoGP Catalunya, Spanyol pada 2009. Mereka bersaing ketat hingga garis finish untuk memperebutkan podium teratas. Keduanya bahkan sempat saling menyalip hingga 3 kali di lap terakhir. Rossi dan Lorenzo benar-benar mengeluarkan kemampuan terbaik mereka, tetapi manuver yang tepat dari Rossi di fase-fase krusial membuatnya sukses tampil sebagai juara seri ini. Keenam, Qatar 2015. Valentino Rossi membuka MotoGP musim 2015 dengan kemenangan sensasional pada balapan di Qatar. The Doctor harus mengawali balapan dari posisi ke-8, sehingga kansnya untuk menjadi juara dianggap kurang begitu cerah. Namun, Rossi membungkam semua keraguan. Perlahan dia menyalip satu persatu pembalap di depannya, sehingga akhirnya bersaing dengan ketiga pembalap terdepan, yaitu Jorge Lorenzo, Andrea Iannon, dan Dovizioso dengan 14 lap tersisa. Rossi mampu menguasai posisi kedua saat balapan, menyisakan 3 lap. Setelah itu, terlibat duel epik dengan Dovizioso yang menggunakan motor Desmosedici GP15. Keduanya beberapa kali saling menyalip dan mengeluarkan seluruh kemampuan terbaik. Duel sengit tersebut akhirnya bisa dimenangi Rossi yang menggeber Yamaha YZR M1 dengan margin hanya 0,174 detik. The Doctor pun merebut kemenangan ke-83 sepanjang karirnya di ajang MotoGP. Seusai lomba, Rossi tanpa ragu mengklaim itu sebagai duel terbaiknya sepanjang masa. Ketujuh, Sepang 2010, Malaysia. Aksi comeback lain disuguhkan Valentino Rossi di MotoGP Malaysia 2010. Rossi mengawali balapan ini dari baris kedua. Sebenarnya bukan skenario yang sangat buruk, namun The Doctor mempersulit dirinya sendiri saat menikung dengan buruk pada tikungan pertama. Posisinya langsung melorot ke urutan ke-11. Saat itu, persaingan meraih kemenangan tampaknya hanya melibatkan Andrea Dovizioso, Repsol Honda, dan Jorge Lorenzo. Tapi, balapan jauh dari usai. Hanya dalam 4 lap, Rossi sudah menyodok ke posisi keempat dan mulai mengancam Dovizioso serta Lorenzo. Tak lama berselang, dia sudah berada di posisi ketiga dan mengejar Dovizioso. Setelah itu, berkelanjutan duel sudah bisa ditebak. Dia berhasil menyalip Dovi, kemudian Lorenzo, dan akhirnya memenangi balapan. Dia melintas garis finish pertama
unggul 0,224 detik asal Dovizioso. Lorenzo hanya finish ketiga, namun poin yang diraih sudah cukup untuk mengantarkannya menjadi juara dunia MotoGP 2010. Nah, itulah pembahasan kita kali ini mengenai 7 manuver sensasional Valentino Rossi di kancah MotoGP. Semoga video kali ini bisa menghibur teman-teman semua ya. Oke, sampai di sini dulu ya video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.